Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik, rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang tadi pagi ya, khusus untuk malam ini tanggal 28 Februari 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada EBS, dua jenis akun Sen dan standar ya. Kelebihannya eksekusinya pun cepat, meskipun volatility tinggi, kita masih tetap bisa entry atau exit dengan cepat ya, nggak ada reward atau ke pending. Kemudian khusus untuk akun Sen, linknya ada di kolom deskripsi. Kelebihannya untuk menekan resiko yang lebih minim ya, di mana satu lot di akun Sen itu sama dengan 0,01 lot di akun standar. Diimbangi dengan konsep manajemen dengan baik dan benar juga, tentunya risiko bisa ditekan semakin kecil kembali ya. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin sebisa mungkin dihindari, dan biasakan untuk belajar disiplin. Untuk fundamental di video yang sebelumnya sudah saya bahasin ya, jadi ini langsung skip aja, masuk ke teknikalnya. Dimulai dari indeks dolar, pergerakan untuk hari ini itu ketahan di history high di minggu yang sebelumnya 107.39. Kalau untuk hari ini kehilangan level area resisten pertama weekly yang saat ini support 107.21, ada potensi kemungkinan time frame kecilnya untuk indeks dolar bisa aja terkoreksi ya, cuman ringnya pun terbatas. Kalaupun ada koreksian, 107 ini yang akan menjadi targetnya. Tetapi kalau misalkan indeks dolar ini nanti lanjut ke dorong ke atas, antisipasi maksimum sampai dengan menjelang penutupan market 107.74. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan gold antisipasi untuk video yang sebelumnya itu kan antara level area minor di kisaran 2869 sampai dengan 2863, maksimum adalah support ke 2 weekly. Untuk harga saat ini sudah mencapai level area support ke 2 weekly ya, dimana sentuhan pertama untuk minggu ini ada reaksi, cuman reaksinya sih sedikit banget, karena memang dari segi time frame kecilnya pun bearish untuk saat ini ya, atau time frame besarnya itu koreksi sebelum gold naik lebih tinggi ya. Kategorinya fase yang kita liatin saat ini di gold adalah fase koreksi. Kemudian kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya ya. Untuk penurunannya dari titik tertinggi kemarin itu kurang lebihnya baru 100 poin ya, kurang lebih, atau sekitar 1000 pip. Jadi ini masih kategorinya masih wajar ya. Dan yang paling ekstrim itu sebenarnya adalah bisa aja gold bergerak ke bawah lebih dari 1000 pip. Kalau dilihatin dari historinya yang di sebelum-sebelumnya ya, kurang lebih di Oktober kemarin, itu penurunannya itu kalau dibandingkan dengan bulan tersebut sekitar 250 poin atau 2500 pip ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya gold itu penurunannya belum ada apa-apanya, masih ada kecenderungan bisa aja ke dorong ke bawah lebih lanjut, juga bisa terjadi ya. Kita tetap antisipasi, hati-hati, mengingat fasenya saat ini adalah koreksi. Apakah untuk gold malam ini itu koreksinya ketahan di support kedua, atau malah justru kehilangan support 2 weekly dan menuju level area bawah yang mesti diantisipasi? Misalkan gold kehilangan support 2 untuk hari ini, level area minor di 2839 sampai dengan 2830 ini yang akan menjadi next targetnya. Cuman kalaupun ada kenaikan kembali, kalau menurut saya ini masih belum ada konfirmasi, terkecuali minimal H4-nya mampu tutup balik di atasnya 2869, baru ada potensi mungkin arah history low minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten di kisaran 2885 ya. Tetapi kalau misalkan gagal ya hati-hati, bisa aja ini kembali turun ke bawah lebih lanjut. Kemudian untuk triggernya, PCE nanti malam itu yang akan menjadi trigger pergerakan daripada gold. Apakah untuk gold menguat atau justru melanjutkan melemah kembali? Waspadai kurang lebihnya nanti sekitar setengah 9 malam sampai dengan sekitar jam 12 malam waktu Indonesia Barat ya. Untuk saat ini mending wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan sudah dapat entry posisi buy, setidaknya stop loss saran saya adalah sedikit di bawahnya 2850 sebagai low terdekat untuk hari ini. Mengingat dari segi time frame 1, kalau saya lihatin tanda-tanda selesainya koreksi ini masih belum ada ya. Tidak menutup kemungkinan ada sedikit kenaikan, kemudian lanjut turun ke bawah juga bisa terjadi, atau membuat konfirmasi di kisaran 2869, baru ada potensi lanjut ke atas menuju 2879, 2885 maksimum gambaran saya sampai dengan menjelang penutupan market. Kalau memang gold mau naik tidak jauh-jauh di 2891 ya. Jadi waspadai untuk pergerakan malam ini, bisa aja volatility tinggi kembali ya. Jadi kesimpulannya untuk gold, untuk planning saya masih belum ada, karena untuk yang kemarin on track dan saya pun masih ada hold posisi sell
di kisaran atas ya, di sekitar 2952-an lah kurang lebih. Saya masih hold sell di sana. Jadi rencana TP saya itu sekitar nanti di 2825-an lah. Itu rencana TP kalau misalkan memang gold kesempatan ada sedikit turun ke bawah ya. Cuman kalau nggak mau ya mungkin akan saya kurangi sebagian posisi dan stop loss akan saya majukan. Untuk kesimpulannya, gold zona pantau malam ini mengingat untuk saat ini bermain-main di level area minor bagian atas di antara 2863 sampai dengan 2869. Jadi waspadi aja, belum ada konfirmasi kejelasan apakah gold lanjut ke atas atau justru berhenti di sini dan melanjutkan perjalanan kembali ke bawah ya. Tetapi kalau misalkan kehilangan 2869 yang akan menjadi next targetnya untuk malam ini 2879, 2885, maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh di 2891. Tetapi kalaupun ada penurunan, kuncinya berada di support 2 weekly 2853 ya, mengingat tadi pagi itu ada sentuhan pertama, belum ada konfirmasi body candlenya mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi hati-hati, kalaupun nanti misalkan kehilangan support 2, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara level area minor bagian bawah ini yang akan menjadi next targetnya 2839 sampai dengan 2830. Kalaupun disuruh memilih, saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan gold ternyata pergerakan hari ini ketahan di kisaran 2869 sampai dengan 2870 dan ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu bearish engulfing, doji, hammer, atau konfirmasi pembalikan arah lagi, idealnya kalau saya adalah mending cari ancang-ancang stop sell dengan targetnya di kisaran 2839-an ya kurang lebih. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin, antisipasi level area minor saat ini sudah diambil di kisaran level 79.100 sampai dengan 76.051 ya. Tetapi terus terang saya masih curiga kalau Bitcoin ini penurunannya masih belum selesai ya. Batasan pantau over monthly itu jatuhnya di 72.700 sebagai support 3-nya. Support 4 itu berada di 67.076 ya kurang lebih. Jadi kalau misalkan persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy, saya lebih prefer adalah menunggu di antara dua level area tersebut ya. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, tentunya kalau misalkan dapat buy di antara dua level tersebut, itu risikonya bisa ditekan lebih minim ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya pun ini lumayan kuat untuk penurunannya dan masih belum ada tanda-tanda akan berakhir ya. Tidak menutup kemungkinan di kiri, perhatikan di support 3 sampai dengan support 4 ya. Di sini kan juga bertumpuk dengan zona demand dan di sini juga ada level area yang sebelumnya adalah resisten. Jadi ada peluang kemungkinan menuju antara 72.700-an sampai dengan 67.000 sebelum Bitcoin kembali ke atas. Jadi untuk saat ini hati-hati, mending selama tidak ada konfirmasi pembalikan arah, saran saya adalah tunggu terlebih dahulu, jangan terburu-buru masuk ke market ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, memang ada peluang, kemungkinan sih bisa aja nanti dampaknya dari PCE yang akan dirilis. Kalau PCE-nya negatif, jarak terdekatnya misalkan ada kenaikan, fokusnya adalah di antara 82.700, kemudian untuk maksimumnya di level area minor bagian atas 85 ribuan lah. Kemungkinan sih agak sedikit berat, kalaupun mau lanjut turun ke bawah, tentunya ini masih ada peluang ya, atau ruangnya itu masih cukup. Jadi untuk Bitcoin, mengingat untuk saat ini baru aja menyentuh level area minor bagian bawah ya, jadi hati-hati. Kalau menurut saya kurang ideal kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, terkecuali stop loss berani naruh di bawahnya 76.000, tetapi risikonya untuk disabet stop lossnya adalah di atas 60%. Mengingat perkiraan saya adalah penurunan Bitcoin untuk saat ini itu masih belum selesai. Tetapi kalaupun misalkan kedorong ke bawah, persiapan untuk cari ancang-ancang setup buy-nya kalau menurut saya adalah mending tunggu di antara dua level area 72.700-an sampai dengan 67.700-an untuk nekan risiko yang lebih minim ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing juga ya. Jadikan video ini hanya sebatas referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.